Halo semuanya, jumpa kembali di channel saya Silvi. Oke, di part 5 ini kita akan membahas mengenai materi dan soal-soal FR yang keluar pada tes P3K untuk jabatan guru ya. Karena rekrutmen jabatan guru ini ada di Sekolah Rakyat saat ini dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran ya teman-teman. Jadi teman-teman harus persiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Oke, selengkapnya simak penjelasan video ini. Untuk video yang lainnya, teman-teman bisa cek di playlist channel ini dengan judul P3K Sekolah Rakyat. Linknya juga sudah saya sematkan di kolom deskripsi video. Sebelum saya membahasnya, buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu untuk klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar bisa selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pertama kita akan belajar dulu ringkasan materi FR untuk soal-soal P3K guru ya. Ringkasan materi kompetensi teknis pedagogik untuk jabatan guru berdasarkan FR yang sering muncul di ujian beserta latihan soal yang disusun dalam bentuk kuis interaktif untuk membantu teman-teman mempersiapkan diri. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Oke, behavioristik itu menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari stimulus dan respon, yaitu fokus pada pembiasaan dan penguatan atau punishment. Kemudian mengenai teori belajar kognitif, yaitu menekankan pada proses berpikir, asimilasi, dan akomodasi. Kemudian teori belajar selanjutnya, konstruktivistik, yaitu menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri secara aktif melalui pengalaman nyata. Dan yang terakhir, untuk teori belajar humanistik, menekankan pada memanusiakan manusia, aktualisasi diri, dan motivasi intrinsik, yaitu tokohnya seperti Maslow atau Rogers. Kemudian untuk materi yang kedua ada model-model pembelajaran abad 21. Nah, yang pertama ada problem based learning. Ini dimulai dengan adanya masalah nyata yang tidak terstruktur untuk dipecahkan siswa. Jadi siswa dituntut untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada project based learning. Untuk model pembelajaran ini menghasilkan produk akhir nyata dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada discovery inquiry learning, yaitu menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui eksperimen atau observasi. Jadi di sini untuk model-model pembelajaran abad 21, siswa lebih dituntut untuk berinovasi ya, karena metode pembelajarannya siswa dituntut untuk berpikir menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian melalui eksperimen dan observasi juga. Oke, materi yang ketiga yaitu penilaian dan evaluasi atau assessment. Di sini ada assessment for learning, yaitu penilaian selama proses untuk perbaikan formatif. Kemudian yang kedua ada assessment as learning. Penilaian melibatkan siswa secara aktif, self-assessment atau peer assessment. Kemudian yang ketiga ada assessment of learning.
penilaian di akhir program. Kemudian materi yang keempat mengenai karakteristik peserta didik dan remedial atau pengayaan, yaitu menentukan tindakan remedial jika nilai di bawah KKM atau pengayaan jika nilai di atas KKM. Oke, untuk model soalnya kita langsung ke contoh soal nomor 1, ini mengenai teori belajar. Kita baca dulu ya soalnya. Seorang guru memberikan pujian dan hadiah kecil kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebaliknya, siswa yang terlambat diberikan teguran. Tindakan guru tersebut menerapkan prinsip dasar dari teori belajar yang mana nih? Apakah A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, dan D. Humanistik? Mana nih kira-kira jawabannya? A, B, C, atau yang D? Teman-teman bisa jawab dulu. Nanti benar berapa, salah berapa, tulis di kolom komentar ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang B, behavioristik. Kita akan bahas ya. Jadi, teori behavioristik itu berfokus pada perubahan perilaku nyata yang dihasilkan dari hubungan stimulus-respon, serta penggunaan penguatan, reinforcement seperti hadiah atau pujian, atau hukuman, yaitu biasanya berupa punishment seperti teguran. Jadi, untuk soal yang pertama, karena guru memberikan teguran ya, punishment, ini menerapkan prinsip dasar dari teori belajar behavioristik. Bisa dipahami ya? Berikutnya soal nomor 2 mengenai model pembelajaran abad 21. Teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Dari soal-soal part 5 yang kita bahas hari ini, teman-teman bisa mengerjakan benarnya berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar ya, untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam menghadapi ujian seleksi P3K nanti. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Di awal pembelajaran, Pak Budi menyajikan sebuah masalah kontekstual mengenai pencemaran air di lingkungan sekitar sekolah. Siswa kemudian diminta membentuk kelompok untuk menyelidiki penyebab dan merumuskan solusinya. Model pembelajaran yang diterapkan Pak Budi adalah apakah A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Inquiry learning, D. Discovery learning. Kira-kira mana nih jawabannya yang tepat? A, B, C, atau yang D? Jawabannya yang tepat adalah yang B ya, problem based learning. Jadi, kalau problem based learning itu adalah pembelajaran yang diawali dengan menyajikan masalah nyata yang tidak terstruktur sebagai stimulus bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah tersebut. Contohnya adalah ini, mengenai pencemaran air di lingkungan sekitar sekolah. Jadi siswa di sini diminta untuk membentuk kelompok untuk menyelidiki penyebab dan merumuskan solusinya. Dan ini merupakan metode pembelajaran problem based learning ya. Kalau project based learning itu orientasinya harus menghasilkan produk atau proyek akhir. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal nomor 3 mengenai evaluasi atau assessment. Teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya. Kita baca dulu soalnya. Ibu Siti meminta siswa untuk melakukan penilaian diri, self-assessment, terhadap hasil kerja kelompok mereka menggunakan rubrik yang telah disediakan.
Aktivitas penilaian ini dikategorikan sebagai apakah A. Assessment of learning, B. Assessment for learning, C. Assessment as learning, dan D. Assessment placement. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 3? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang tepat adalah yang C ya, Assessment as learning. Jadi, assessment as learning ini melibatkan siswa secara aktif dalam proses penilaian diri mereka sendiri atau self-assessment atau penilaian antar teman, peer assessment, untuk merefleksikan kemajuan belajar mereka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal nomor 4 mengenai tindakan remedial. Teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya. Kita baca dulu soalnya. Dari hasil evaluasi harian pada materi pecahan terdapat 5 dari 30 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru untuk 5 siswa tersebut adalah A. Memberikan tugas pengayaan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Melanjutkan materi pembelajaran ke bab berikutnya agar tidak tertinggal kurikulum. C. Memberikan bimbingan perorangan atau remedial pada bagian materi yang belum dipahami. D. Mengadakan pembelajaran ulang klasikal untuk seluruh siswa di kelas. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Memberikan bimbingan perorangan atau remedial pada bagian materi yang belum dipahami. Jadi, jumlah siswa yang tidak tuntas itu sedikit ya, cuma 5 dari 30 siswa, yaitu sekitar 16,6% atau di bawah 20% dari total kelas. Aturan remedial Kemendikbudristek menyatakan kalau kurang dari 20% itu bimbingan individu atau konseling. Kalau 20% sampai dengan 50% itu bimbingan kelompok atau pemanfaatan tutor sebaya. Kalau 50% pembelajaran ulang secara klasikal. Karena ini hanya 16,6%, jadi di bawah 20% ya, masuk ke bimbingan individu atau konseling. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 5 mengenai taksonomi Bloom atau kata kerja operasional atau KKO ya. Oke, teman-teman kerjakan dulu ya, pause videonya. Oke, kita bahas bersama-sama. Kita baca dulu soalnya. Seorang guru ingin menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang berada pada tingkat kognitif analisis atau C4. Kata kerja operasional KKO yang paling tepat digunakan adalah A. Menjelaskan, B. Menyebutkan, C. Menganalisis, dan D. Membuat. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Menganalisis. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi, kalau menyebutkan sama dengan mengingat itu C1. Teman-teman harus catat ini. Kemudian kalau menjelaskan itu sama dengan memahami, yaitu C2. Kalau menganalisis, merinci, membandingkan itu sama dengan analisis C4. Kemudian membuat atau menciptakan sama dengan kreasi, ini adalah C6. Jadi kalau pertanyaannya membuat C4 atau analisis, itu jawaban yang tepat adalah yang C.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu fungsi evaluasi. Teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas ya, kita baca dulu soalnya. Pada akhir semester, sekolah melaksanakan ujian akhir semester atau UAS, atau sumatif akhir semester atau SAS, untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan dan menentukan nilai raport. Fungsi penilaian ini disebut A. Formatif, B. Sumatif, C. Diagnostik, dan D. Penempatan. Mana nih jawabannya tepat untuk soal nomor 6? A, B, C, atau yang D? Jawabannya tepat adalah yang B ya, sumatif. Jadi, fungsi sumatif itu bertujuan untuk menilai pencapaian atau hasil belajar siswa di akhir unit, bab, atau akhir semester guna keperluan administrasi seperti penentuan nilai raport, kemudian kenaikan kelas, atau sebagai kelulusan. Jadi fungsi evaluasi dari soal nomor 6 ini adalah B ya, sumatif. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Mengenai karakteristik gaya belajar. Teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya, kita baca dulu soalnya. Pak Adi mengamati bahwa siswa di kelasnya sangat senang belajar secara visual, menyukai diagram, dan sering mencoret-coret kertas saat berpikir. Karakteristik gaya belajar siswa ini didominasi oleh tipe apa? Apakah A. Auditory, B. Kinestetik, C. Visual, dan D. Taktual? Mana nih jawabannya tepat? Jawabannya tepat adalah yang C ya, visual. Jadi, gaya belajar visual itu mengandalkan penglihatan, gambar, warna, bentuk grafik, kemudian peta pikiran, dan diagram untuk menyerap informasi secara maksimal. Jadi, kalau Pak Adi memiliki siswa yang senang belajar dengan menggunakan diagram, kemudian sering mencoret-coret kertas saat berpikir, ini adalah gaya belajar siswa didominasi oleh tipe visual. Soal nomor 8 ini mengenai perencanaan pembelajaran. Teman-teman pause dulu videonya, coba kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya, kita baca dulu soalnya. Ketika menyusun modul ajar, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru menurut prinsip kurikulum merdeka adalah A. Menentukan media pembelajaran, B. Menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran, C. Menyusun soal evaluasi sumatif, dan D. Memilih metode mengajar yang menarik. Mana nih jawaban yang tepat untuk soal nomor 8? A, B, C, atau yang D? Jawabannya tepat adalah yang B ya. Menganalisis capaian pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, langkah awal perencanaan pembelajaran selalu dimulai dengan membedah capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebelum menyusun komponen modul ajar lainnya ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B. Oke, inilah materi ujian untuk jabatan guru. Dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 8, kira-kira teman-teman berhasil mengerjakan benernya berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar ya. Untuk soal-soal yang lainnya, teman-teman bisa cek di playlist channel ini dengan judul P3K Sekolah Rakyat. Buat teman-teman untuk jabatan guru P3K Sekolah Rakyat yang mendaftar saat ini. Oke, next kita akan buat soal apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.